warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita pada malam yang berbahagia ini, dipertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Setiap dari kita berharap hidup bahagia. Gini apa? Bahagia banyak definisinya. Walaupun kita harus bagi, ada bahagia dunia, ada bahagia akhirat. Kira-kira dari dua kehidupan itu kita ingin bahagia yang mana, Pak? Bahagia dunia, akhirat. Tapi kenyataannya ada orang yang di dunia itu tidak bahagia, tapi di akhirat bahagia. Sebaliknya, ada yang di dunia bahagia walaupun disebut dengan senang. Kalau kita mendefinisikan bahagia itu berbeda dengan kesenangan. Orang yang senang belum tentu bahagia. Tapi orang yang bahagia Allah berikan kesenangan. Makanya Al-Quran menyebutkan antara senang dan bahagia itu beda. Kalau bahagia itu Allah sebut pertama dengan kata-kata thayyibah. Thayyib artinya baik. Yang kedua kadang disebut dengan khairah. Khair sama artinya baik. Kadang juga disebut dengan hasanah, artinya juga sama. Hasanah itu baik. Beda dengan senang. Kalau senang itu bahasa Arabnya farhan. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala menyebut kebahagiaan itu dengan thayyibah, dan itu hanya diperoleh dengan iman dan amal soleh. Itu syaratnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan
sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kata Allah, man amila salihah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin aw untha, baik dia laki ataupun perempuan, tidak dibedakan di mata Allah. Yang membedakan adalah takwanya. Wa huwa mu'min, sementara dia adalah orang mukmin. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya akan aku beri di dunia ini hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Terus tiang niku nek pengen bahagia niku syaratnya kali niku wae iman lan amal soleh. Mila nek enten tiang niku boten beriman, kafir, senajan amale kata boten bahagia. Mungkin tasih diparingi seneng. Lah seneng niku sanes bahagia. Makanya orang kafir itu bahagia apa senang? Senang. Karena dia nggak punya iman, imannya nggak benar. Mengatakan bahwa Allah punya anak. Itu berarti imannya cacat. Mungkin senang dapat, tapi bahagia belum tentu. Karena janji Allah dalam ayat ini, bahagia itu yaitu dengan iman yang benar dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang didasarkan atas ilmunya, atas tuntunan. Itu amal soleh. Jika syarat ini dipenuhi, imannya benar, amal solehnya sesuai tuntunan, maka Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kebahagiaan yang, kehidupan yang baik di dunia. Bagaimana di akhirat? Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak kami akan ganti, kami akan balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Apa pahala yang lebih baik itu? Tidak lain adalah surga. Kehidupan yang baik di dunia, kehidupan baik di akhirat, tidak ada kecuali surga. Ini janji Allah. Syaratnya kalau pengen bahagia dunia akhirat, penuhi sebagai hamba Allah yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Yang kedua, kadang Allah menyebut bahagia itu dengan hasanah, sama dengan thayyibah, thayyib. Hasanah, hasan, itu artinya apa? Baik. Sebagaimana yang tercermin dari doa yang setiap hari kita ucapkan. Kita minta dua kebahagiaan, dunia dan akhirat. Tercermin dari doa yang kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah sebut hasanah, sebagaimana doa ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Buka surat 2 ayat 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Apa kata Allah?
Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa neraka." Inilah doa yang sering kita baca. Sekalipun kadang doa lain gak dibaca, tapi donga sing niki mboten telat. Jarene niki donga mencakup seluruh donga. Sing penting urip nang donya bagya, nang akhirat bagya. Makanya kadang donga niki disebut sapu jagat. Kenek kabeh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami kehidupan dunia yang bahagia atau kebahagiaan hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari azab siksa neraka. Bahagia dunia, bahagia akhirat, itu yang kita minta. Bahagia akhirat, apa bahagia akhirat itu? Bahagia akhirat tidak ada lain, yaitu jannah, surga. Sedaya ulama mufassir tentang ayat niku boten wonten perbedaan pendapat. Ingkang dipun maksud wa fil akhirati hasanah menika al jannah, swarga. Cuman tiyang niku benten macem-macem pengertian lan definisi napa niku makna bahagia dunia. Beda-beda. Ada orang mengatakan bahagia dunia itu diantaranya apa? Duwe apa rek sebutno? Duwe apa? Duwe mobil, duwe rumah mewah, terus duwe akeh. Sing senden-senden iku duwe bojo. Mas, duwe bojo akeh. Ayu misalnya. Ada lagi kalau punya kedudukan, duwe pangkat, bahagia. Ada lagi urip bahagia itu nek gak duwe apa? Gak duwe utang, macam-macam. Itu definisi bahagia dunia menurut manusia. Kalau bahagia akhirat semua sepakat surga. Bahagia dunia macam-macam. Tapi bagaimana bahagia dunia yang sebenarnya itu? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dinukil dalam Sahih At-Tirmidzi di nomor 2466. 3488. Oh, 3488 tentang makna bahagia dunia. Napa dawuhipun Imam Al-Hasan Al-Basri? Silakan. Dari Al-Hasan tentang firman Allah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan atau kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Apa makna kebahagiaan dunia akhirat? Kebahagiaan akhirat apa? Dulu. Lanjut. Kebahagiaan akhirat apa di situ?
Iya, langsung ke bagian akhirat dibalik. Allah berkata, kebahagiaan akhirat adalah surga. Kebahagiaan akhirat adalah surga. Sekarang apa kebahagiaan dunia? Apa kata beliau? Kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Nah, niku. Kebahagiaan dunia itu ternyata dua. Ada pada al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan ibadah. Kunci bahagia itu ada pada itu. Jika orang itu punya ilmu syar'i dan diamalkan ilmunya dalam bentuk ibadah, maka tiyang niku uripe bahagia. Nek gadah kali niku ilmu lan amal soleh, yaitu ibadah. Sekarang saya mau tanya, orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Dalam sejarah mulai dari zaman Adam sampai Adam yang terakhir, yang paling bahagia itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Di dalam Al-Quran, orang dikatakan bahagia itu kalau dia mendapatkan kriteria la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wong sing gak duwe wedi lan wong sing gak duwe sedih niku bahagia. Niku ten Quran diulang-ulang nih. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang tidak punya takut dan tidak punya sedih, uripe bahagia. Siapa itu? Buka surat Yunus surat 10 ayat 62. Ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apa katanya? Ingatlah, sesungguhnya orang-orang Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ala, ingatlah, ketahuilah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Siapa ternyata di sini? Aulia Allah, para wali. Sekarang saya mau tanya, ada nggak yang kedudukannya lebih tinggi dari wali? Sinten? Di atas wali siapa? Para anbiya, para nabi. Dari nabi dipilih khusus yang dijadikan utusan, namanya rasul. Jumlahnya lebih sedikit. Nek nabi ini kuatah. Pinten nabi jumlahnya? Berapa jumlah nabi? Hah? Browsing saiki lho, browsing cepat. Berapa jumlah nabi? 100 kebalik. 124.000 nabi.
124.000 nabi. Kemudian dipilih yang jadi rasul. Berapa rasul? 300 berapa? 25 itu yang wajib diketahui, yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Tapi asli ini pinten jumlah nih? 300. Wis bener iku 300 ngarepe. 300. Ada dua riwayat antara 313 dengan 315. Menurut riwayat Ibnu Hibban. Jadi itu jumlah nabi dan jumlah rasul. Mereka itu kedudukannya lebih tinggi dari wali. Kalau wali saja disifati dalam hidup di dunia ini, la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut, wala hum yahzanun, tidak punya rasa sedih, berarti hidupnya bahagia di dunia ini. Apalagi para nabi dan para rasul. Sementara dari Al-Quran menyebutkan fid dunya hasanah, yaitu bahagia di dunia. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, dua unsur bahagia itu apa? Ilmu dan ibadah. Pertanyaannya, bagaimana para nabi dan para rasul tentang ilmunya? Halo? Jangan tanya tentang ilmu. Makanya bahagia itu bukan dari fulus, bukan dari harta, bukan dari dinar dan dirham, bukan dari pangkat kedudukan. Bukan. Bahagia itu adalah karena ilmu. Nabi yang kaya raya, jadi 124.000 nabi, bisa dihitung kan? Siapa nabi yang kaya raya? Sulaiman, soalnya rojo. Bapaknya siapa? Nabi Sulaiman. Daud, yo rojo. Mungkin atasnya lagi, yaitu Nabi sing ganteng dewe, tahu dadi menteri nang di Mesir. Sinten? Yusuf. Lainnya rata-rata tidak bergelimang harta. Bisa dihitung dengan jari nabi yang bergelimang harta. Nabi itu hidupnya sederhana. Bahkan bisa dikatakan banyak yang miskin menurut ukuran raja dan orang-orang mulia pada saat itu. Padahal Nabi lebih mulia, tapi hartanya sedikit. Tapi pertanyaannya, apakah para nabi tidak bahagia? Justru para nabi dan para rasul itulah orang yang paling bahagia. Tapi bahagia bukan dengan harta. Bahagia dengan banyaknya apa? Ilmu Pak. Nabi itu bahagia dengan ilmu. Jangan tanya tentang ilmu. Unsur kedua apa? Ibadah. Jangan tanya ibadah. Bagaimana ibadahnya Nabi? Jangan tanya. Orang yang paling ahli ibadah, orang yang paling ahli ilmu, sekaligus ahli ibadah, para nabi dan para rasul. Makanya menurut Imam Al-Hasan Al-Basri, bahagia itu kuncinya di situ, ilmu dan ibadah, bukan harta. Kayak ke rumah aja. Terek. Belum. Para bapak ibu, saudara-saudara sekalian. Makanya kalau ingin bahagia, tuntutlah ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Ilmu din. Tuntutlah ilmu itu. Ilmu yang bagaimana yang wajib kita tuntut?
ilmu yang akan ditanyakan oleh mungkar nakir dalam kubur. Itu ilmu-ilmu yang lain itu gak wajib. Tapi ilmu yang ditanyakan mungkar nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, 3 unsur itulah ilmu yang wajib. Karena mungkar nakir dalam kubur gak takok matematikamu, gak takok fisikamu piro, biologimu, geografimu, kimiamu, gak tanya. Ilmu terapan tidak akan tanya ilmu pertanianmu, ilmu accountingmu, ilmu sipilmu, ilmu kedokteranmu. Gak tanya. Yang ditanya itu Allah, Rasul, agama. Ini yang ditanya. Jadi itu yang kita persiapkan hari ini. Ilmu sing duwemu entek kok gawe belajar. Tapi ilmu itu tidak ilmu wajib. Tapi ilmu dunia enggak akan ditanya mungkar nakir. Maka orang hidup di dunia ini harus mempersiapkan diri dengan bekal ilmu itu. Dan kalau orang sudah punya ilmu, itu syarat untuk beroleh bahagia. Oleh karena itu kita diperintah mendatangi majelis ilmu. Karena perjalanan kita menuju ke majelis ilmu itu adalah perjalanan menuju surga. Akan dimudahkan menuju surga kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah, buka Ibnu Majah nomor 183. Ada seorang dari Madinah mendatangi seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini ternyata tinggal di negeri Syam. Sementara datang dari kota Madinah, tempat gudangnya ilmu. Dia justru keluar menemui sahabat Abu Darda untuk konfirmasi sebuah hadis. Dan itulah mencari ilmu. Silakan. Dari Kafir Ibn Qais radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? ketika aku sedang duduk di sebelah Abu Darda di masjid Damaskus, tiba-tiba datang seorang lelaki padanya, lalu berkata, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari kota Madinah, kota Rasulullah, untuk keperluan sebuah hadis yang sampai padaku bahwa engkau pernah meriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Abu Darda berkata, apakah kamu datang untuk berdagang? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, apakah kamu datang dengannya untuk keperluan selain itu? Dia menjawab, tidak. Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Barang siapa berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia menempuh jalan menuju surga. Perjalanan seseorang dalam rangka menuntut ilmu, yaitu perjalanan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ingat, Allah itu punya salah satu sifat yang disebut al-ilmu. Antum kan sering baca kan al-ilmu. Allah wujud, qidam, baqam, khalafatul hawadith. Terus qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Ilmu. Masuk ilmu itu sifat Allah. Sifat Allah itu.
Makanya orang yang menuntut ilmu dia mencari siapa? Mencari siapa orang menuntut ilmu? Mencari Allah. Mencari kebahagiaan. Karena orang yang dekat dengan Allah itu akan bahagia. Karena yang dicari ilmu. Sementara ilmu adalah salah satu sifat Allah. Nah, ilmu yang paling utama tadi itu ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu yang berkaitan dengan Rasul, ilmu yang berkaitan dengan din agama. Yang Islam, agama itu terdiri dari 3 martabat: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Itu martabat agama kita, tingkatan-tingkatannya. Nah, itu yang kita cari. Allah mudahkan kita menuju surga. 1, 2, lanjut. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, latadhu ajnihataha, membentangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya di majelis-majelis ilmu. Untuk siapa? Ridho li talibil ilmi. Karena dia ridho, senang kepada para penuntut ilmu. Makanya masih orang gak seneng jenengan ngaji, nuntut ilmu, bah malaikat seneng kok. Dia bentangkan sayapnya di majelis ilmu. Cuman jenengan boten semerep, menawi ketinggal pasti jenengan melajeng. Majelis ilmu kados ngeten niki dinaungi kali sayap malaikat. Niku makhluk gaib. Itu rahasianya. Dan kalau majelis ilmu itu dikelilingi oleh malaikat, maka majelis itu berkah. Sing penting hadir teko. Masih begitu hadir teko senden. Napa? Gak masalah. Bah, sing penting Allah barokahe majelis ilmu. Majelis yang dinaungi malaikat. Paling-paling ngantuk turus dilu. Delon kuwi wedangi teko lak meleh. Ngene apa mboten? Lho. Yang penting hadir di majelis ilmu. Ini. Seandainya manusia tidak suka, Allah jadikan makhluk-makhluk lain suka kepada kita. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Lanjut. Sesungguhnya orang yang mencari ilmu akan dimintakan ampunan oleh yang ada di langit dan di bumi hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu, la yaghfiru man fis samawati wa man fil ardi. Para penuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh yang di langit dan oleh yang di bumi. Hatta hitana fil ma, hingga ikan-ikan yang ada di air, di laut, di sungai, di got. Ikan-ikan itu apa? Memintakan ampun. Sing ten langit niku wau sapa? Sing njalukno ngapura? Malaikat. Kata pundi penduduk langit kali penduduk bumi? Kata penduduk langit. Dawuhipun Kanjeng Nabi, tidaklah tempat di langit selebar 4 jari, melainkan terdapat dahi malaikat bersujud.
Berarti wadit sing jenenge langit niku. Lah penduduk langit niku nyuwunaken ngapura dumateng Allah. Damel sinten? Damel para thalabul ilmi. Sing ten bumi nggih ngoten. Njalukno ngapura. Nek nang bumi niki macem-macem. Ana menungso, ana malaikat, ana jin sing mukmin, yo njalukno ngapura. Menawi menungso benci boten seneng kali jenengan sebab jenengan rajin thalabul ilmi. Apa wae ya Allah ya ini ngaji maneh apa wae sing dibahas. Ada orang gak suka Jarno bah. Kenapa? Biarkan manusia tidak suka, tapi hewan-hewan melata. Bahkan disebutkan oleh Nabi hingga ikan-ikan yang ada di air. Kenapa kok disebut ikan kok gak semut? Kenapa kok disebut ikan kok gak orang-orang? Padahal semut, orang-orang juga cinta kepada para penuntut ilmu. Maksudnya ikan, karena ikan itu tempatnya jauh dan dunianya itu di air, sementara kita di darat. Ikan saja mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk para penuntut ilmu. Sing sakno iku iwak-iwak sing ten kali iku njalukno sepuro niku. Beting, sepat, kutu, ya termasuk lele. Sing saken iku mari njalukno sepuro sampean pecel. Sampean goreng, mari sampean pangan. Padahal lagi njalukno sepuro jenengan nggih mboten napa-napa niku termasuk makanan kita. Mas enak dijalukno sepuro jenengan. Yo dikai kesempatan mangan. Yo iwake rela karena memang Allah menciptakan untuk itu. Ini rahasianya, Pak. Kepingin bahagia itu hadir di majelis ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu yang tidak dibicarakan kecuali apa? Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. 3. Qala Allah, firman Allah. Wa qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Atau paling tidak qala sahabat, perkataan para sahabat. Kalaupun harus mengkaji kitab-kitab para ulama, tapi kitab para ulama itu yang tidak pernah sepi dari qala Allah wa qala Rasulullah. Itu ilmu. Duduk ngaji itu cerita, dongeng, ngejak uang supaya cinta nang ustate, tapi gak cinta nang Allah. Hati-hati. Bisa multus ustaz, multus kiai, multus bos, tapi tidak diajari cinta kepada Allah. Mengapa banyak yang terjadi seperti itu? Hati-hati kalau kita diajak fanatik kepada apa? Seseorang. Mestinya diajak cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada agama ini. Dan itulah cinta wajib. Sebelum cinta-cinta yang lain, cinta berikutnya yaitu cinta kepada suami bagi seorang istri. Itu cinta utama. Atau cinta kepada orang tua bagi seorang anak. Itu cinta utama. Yang lainnya mubah, boleh. Tapi yang wajib Allah, Rasul, din, agama ini harus dicintai. Itu wajib. Nah kita harus diajak untuk itu. Ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kepada tadi ilmu
merupakan sumber kebahagiaan. Orang yang menuntut ilmu berarti dia mencari kebahagiaan. Ingat, para nabi itu tidak mewariskan harta. Para nabi itu mewariskan ilmu. Apa kata Rasulullah berikutnya? Lanjut. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan seorang alim, yaitu orang yang beribadah, adalah seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Iya. Inna fadlal alim, sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu, alal abid, atas ahli ibadah. Ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Keutamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah apa? Kafadlil qamar ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama dari seluruh bintang-bintang. Gedean di bulan purnama dengan bintang. Bulan purnama lebih terang mana cahayanya? Bulan purnama atau bintang? Bulan purnama. Itulah keutamaan orang berilmu. Maka jadilah orang yang berilmu. Dan ilmu itu tuntutlah. Dan ilmu itu menyelamatkan. Dulu ada orang membunuh 99 orang. Pergi ke seorang ahli ibadah. Wahai abid, ahli ibadah, saya ini sudah membunuh 99 orang. Saya bikin tobat, apakah Allah mengampuni? Karena dia nggak punya ilmu, hanya sekedar ahli ibadah. Banding no DE ambe awali. Oh, ini wong bejat ini. Mosok mateni wong sampai 90 Kak kira Allah ngampura. Oh niku sak jahat-jahate menungso niku. Ambek sing mateni mau digetno pisan padel. Genep 100. Gara-gara fatwanya salah, fatwanya tidak berdasarkan ilmu, akhirnya dia jadi korban. Pergilah orang ini mencari orang lain. Bertemulah dengan alim, orang yang berilmu. Bertanya, hai alim, hai ulama, saya ini sudah membunuh 100 orang. Kalau saya seandainya bertobat, apakah dosa saya diampuni? Tidak ada halangan bagi orang yang bertobat, apapun dosanya. Kalau kau datang di hadapan Allah dengan tobat nasuha, dosa apapun pasti akan diterima. Tapi kalau kau mau tobat, pergilah kau sebuah tempat, karena tempatmu yang dulu itu tempat yang rusak, sehingga kau salah pergaulan. Pergilah ini ke tempat dia hijrah. Di tengah perjalanan mati, malakul maut datang menjemput. Maka berkelahi malaikat rahmat dan azab. Kata malaikat azab, iki gonekku, ini hak saya, karena dia orang yang jahat. Dia akan aku bawa untuk disiksa. Kata malaikat rahmat, ntar dulu, dia memang orang jahat dulu, tapi sekarang dia bertobat. Mana buktinya? Dia ini sedang mau berjalan ke tempat yang baik. Nggak bisa. Belum tentu dia sampai. Buktinya dia mati. Datanglah malaikat ketiga menyerupai manusia, memberikan solusi. Udah, nggak usah berkelahi, gini aja, ukurlah jaraknya. Jika dia lebih dekat ke tempat dia pergi, itu hakmu. Jika dia lebih dekat ke tempat dia menuju negeri yang baik, itu hakmu, hai malaikat rahmat. Diukur. Setelah diukur, ternyata lebih dekat di tempat dia menuju, maka itu haknya malaikat rahmat. Hadis riwayat Muslim. Cuman kisahnya panjang, diwaca hantek, makanya tak ringkes. Itu contoh bedanya apa? Ahli ibadah dengan ahli ilmu.
Gak krungu ae kok ngomel. Gak mampu ae terus ae Allahu Akbar. Karena gak punya apa? Ilmu. Kalau punya ilmu, dia tahu apa yang harus dilakukan. Itu baru sholat, belum ibadah-ibadah yang lain. Maka bisa jadi orang yang berilmu sekalipun tidur itu lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ibadah orang bodoh tidak berlandaskan ilmu, bisa jadi ibadahnya tidak diterima. Tapi tidurnya orang alim karena dilandasi dengan ilmu, mengikuti tuntunan sunnah, bagaimana adab-adab etika sebelum tidur, selama tidur dia dapat pahala. Dari situlah kemudian ada peribahasa, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh yang tidak punya ilmu. Itulah keutamaannya. Kemudian apa sabda Nabi berikutnya? Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Ya, al ulama warasatul anbiya. Ini hadisnya. Ternyata potongannya ada di sini. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau nabi sekarang sudah tidak ada, yang ada sekarang para ulama. Kemudian apa kata beliau? Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Innal anbiya'a la yuwarithunna dinar wa dirham. Sesungguhnya mereka para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham atau harta. Yang mewariskan harta itu raja. Tapi nabi mewariskan apa? Tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Iya. Walakin yuwarithal ilma, akan tetapi nabi itu mewariskan ilmu kepada umat ini. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, apa kata Nabi? Barang siapa mengambilnya, maka dia mengambil suatu bagian yang sempurna. Iya. Faman akhadahu akhada khairun wafirin. Maka siapa yang mengambilnya, dia akan mendapatkan bagian yang paling baik atau terbanyak. Maka warisi itu ilmu dari Nabi. Baik, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, maka warisi ilmu dari Nabi. Itulah warisan yang sampai kepada kita hari ini. Nabi tidak mewariskan duit, harta, tidak mewariskan perhiasan, tapi Nabi mewariskan ilmu. Silakan kalau tanya nanti setelah azan ya. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan setelah itu. Monggo.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, sumber kebahagiaan ada pada ilmu. Nabi mengatakan, laisal ghina an kasratil arab. Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya harta benda. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu ghina nafsi, yaitu kekayaan hati. Maka kita diperintah setelah berilmu yaitu mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu itulah ibadah. Dan ibadah itu sumber kebahagiaan. Maka kita diperintah untuk beribadah sebagai wujud penerapan ilmu. Tentu ibadah dengan syarat dan ketentuannya, dengan syarat diterimanya. Syarat ketentuan yaitu kaifiyahnya, tata caranya. Syarat diterimanya yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah, sesuai tuntunan. Maka kita diperintah meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Tirmizi 2466. Silakan. Kunci kebahagiaan kedua adalah ibadah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Apa sabda beliau? Allah berfirman, Apa firman Allah? wahai manusia, Ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku. tafarruq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku.
Karena sudah berilmu, ilmunya wajib diamalkan, bentuk amal itu adalah ibadah. Maka luangkan waktu untuk beribadah. Apa janji Allah kalau kita luangkan waktu untuk ibadah? Niscaya aku akan mengisi hatimu atau dadamu dengan kekayaan, dan aku akan menutupi kefakiranmu. Amla sadraka ghina. Aku akan cukupi dadamu, aku penuhi dadamu, yaitu dengan kekayaan. Itu janji Allah dalam hadis qudsi itu. Luangkan waktumu beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Coba bedelen dodoi ono emasnya apa enggak? Bedelen dodoi ono duitnya enggak? Enggak ada. Ternyata yang dimaksud kekayaan yang ada di dada itu kekayaan apa? Kekayaan jiwa atau kekayaan hati? Odoai. Kekayaan hati atau kekayaan harta benda? Kekayaan hati, kekayaan jiwa, bukan emas, bukan perak, bukan dinar, bukan dirham, bukan fulus, bukan dolar, bukan rupiah. Bukan. Ini kata Allah dalam hadis qudsi, aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, dan aku tutupi kefakiranmu, ditutup kefakiranmu. Itu kalau orang meluangkan waktu untuk ibadah. Sebaliknya, duwe ilmu gak diamalno, duwe waktu gak diluangno. Untuk apa? Beribadah. Apa kata Allah? Jika kamu tidak beribadah, Wa illa, jika tidak, maka kamu akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. malaktu yadaika sugla. Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dunia yang tidak pernah habis. Ono ai urusan dunia ganteng-teng. Jika untuk ibadah sulit. Gara-gara apa? Ini dihukum gara-gara apa? Dulu tidak meluangkan waktu untuk ibadah, akhirnya justru dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari ibadah, malah jauh, blunder. Sebab karena dia tidak luangkan waktunya untuk ibadah, justru Allah persulit dia ibadah. Bagaimana mempersulit dia ibadah? Disibukkan oleh Allah dia dengan dunia. Pesenan akeh, orderan akeh, proyek akeh, tapi tabadong be Allah. Salat telat, salat bolong, bahkan ditinggal. Alasannya apa? Sibuk. Gara-gara apa? Tidak meluangkan waktu untuk ibadah. Walam asyudda faqraka, dan tidak aku tutupi kefakiran. Aku tidak akan pernah menutupi kefakiranmu. Maka beribadah dengan meluangkan waktu untuk Allah, itulah kunci bahagia. Maka antum dipanggil dengan sholat ini, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Al-falah, kemenangan, kebahagiaan. Tidak bahagia gak gelem, ribut ambek inilah kebahagiaan. Thayyibah hasanah. Yang ketiga, khaira, baik. Itu juga makna bahagia. Bagaimana makna khaira? Tunggu tanggal mainnya di gelombang yang sama. Saladin FM, ya ikut ngomong duwe. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang. Saya beri kesempatan waktu tanya jawab singkat sampai berakhirnya countdown iqamah. Silakan. Singkat. Kedudukan ilmu dan adab ada
Maka para ulama dulu itu mendahulukan adab sebelum ilmu. Dan adab itu diajari sejak kecil. Sejak kecil. Para ulama dulu sebelum mempelajari ilmu belajar adab dulu. Dan itu sejak dimulai di rumah. Masalahnya kita ini di rumah kadang tidak diajari adab oleh orang tua. Wis langsung dikongkon menuntut ilmu. Mestinya lebih lama belajar adab dulu baru ilmu. Kalau nggak ada waktu untuk itu, atau karena sistem yang memang sudah nggak sesuai, maka belajarlah dua-duanya. Belajar adab sekaligus belajar ilmu. Artinya jangan lupakan belajar adab. Makanya sebelum kita belajar ilmu, ada kitab panduan untuk menuntut ilmu. Ada kitab taklim mutaklim, itu kan isinya adab semua. Adab menuntut ilmu. Bagaimana adab di majelis ilmu? Bagaimana kalau misalnya keluar di majelis ilmu seperti ini, apa yang harus dilakukan? Itu adab. Bagaimana ketika ada seorang mudarris atau orang yang memberikan ilmu, sikap kita bagaimana? Itu adab-adab. Dan itu berkaitan dengan ilmu juga. Ya, makanya kedudukan adab itu penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan lebih penting daripada ilmu untuk memprioritaskan belajar lebih dulu. Baru kemudian ilmu. Kalau ilmu sampai mati, adab prioritas dulu. Wallahu a'lam. Ya, online silakan. Bismillah. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Jika ada seorang yang mempan dengan Ustaz Sunnah karena penyampaian ilmu agama yang sangat sesuai dengan pikirannya, juga dan pastinya ilmu dibagi, apakah dilarang Ustaz itu jika ngefans sama Ustaz? Suara ini gak jelas. Yang berbak. Coba gak pakai mic. Gak pakai mic. Yang keras, pelan-pelan, jangan kayak baca buku, Pak. Silakan. Bismillah. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Jika ada seorang yang ngefans dengan Ustaz Sunnah karena penyampaian ilmu agama sangat sesuai dengan pikirannya, lugas dan pas di hati untuk dipahami, apakah dilarang jika ngefans sama Ustaz tersebut? Iya, ngefans sama Ustaz apakah dilarang? Boleh. Sekedar ngefans, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Berlebihan itu bagaimana? Satu, nek gak Ustaz itu gak gelem. Ya, itu. Silakan selama Ustaz itu menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, ilmu syar'i, ikuti. Dengan akidahnya yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang penting. Antum harus tahu siapa yang diambil ilmunya, siapa yang diikuti fatwanya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan akidah-akidah yang lain, Qadariyah, ya, Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, Murji'ah. Walaupun retorikanya bagus, antum nggak tahu kemudian ngefans, itu bahaya, banyak subhatnya. Makanya kalau sudah akidahnya jelas, ya, kemudian dalam menyampaikan ilmu itu pertama ada panduan dari kitab para ulama, kitab-kitab muktabarah, kitab-kitab ulama salaf, ya, ikuti yang sudah muktabar di dunia Islam. Yang ketiga yaitu apa? Menyampaikan dengan qala Allah wa qala Rasulullah. Tidak mengajak untuk mengkultus. Cukup kita ini ittiba kepada siapa? Para nabi, khususnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengikuti, yakni para salaful ummah, salafus salih. Sebagai generasi terbaik, Nabi mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik zaman itu zamanku, tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman sesudahku yang mengikutinya,
Tsummal ladzina yalunahu, kemudian zaman yang mengikuti sesudahnya. Itu generasi emas. Generasi emas siapa berarti? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ngefans itu perkara perasaan, boleh-boleh aja, tapi jangan berlebih-lebihan sehingga kita mengkultus. Jangan runtang rono rene diikuti, tapi sampai tinggal kewajiban, kewajiban yang lain. Jadi biasa-biasa. Jangan mencintai orang berlebihan. Bisa jadi yang kau cintai itu suatu saat kau akan benci. Biasa-biasa saja. Sebaliknya, jangan kau membenci seseorang itu berlebihan. Bisa jadi yang kau benci itu sampai ubun-ubunmu, suatu saat dia bisa jadi menjadi orang yang kau cintai. Intinya jangan lebay, jangan hulu, berlebihan. Wallahu a'lam. Sampai itu cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.